Itu di sebelah kiri itu kan ada pohon yang besar banget ya. Ngerasa bahwa itu adalah pintu dimensinya mereka. Suaminya ini konflik dengan kayak masih sepupuan sama sesaudaranya waktu itu. Masih saudaraan. Jadi konfliknya ini yang mengakibatkan salah satu akhirnya meninggal dunia. Hai guys, balik lagi di YouTube channel Tri Kristanto bareng kita berdua. Jadi malam ini kita akan ngebahas salah satu tempat di daerah Bekasi. Tempat itu cukup terkenal juga ya, Toh. Iya betul. Jadi tempatnya itu bekas peninggalan Belanda ya, kalau nggak salah. Lahan Belanda. Mungkin bisa lu ceritain nggak sedikit tentang tempat itu tuh kayak gimana sih? Jadi itu tempat itu sebenarnya ditempati sama orang Belanda itu sekitar 1907. Itu dibangun sebagai tempat peristirahatan. Jadi kenapa orang Belanda ada di sana? Karena waktu itu memang dia mencari tempat khusus untuk tempat peristirahatan untuk keluarganya, kayak gitu. Bukan tempat apa ya namanya, kayak dia bekerja di situ. Enggak, bukan. Khusus tempat peristirahatan aja sih untuk keluarganya. Jadi selama tadi kan kita sebenarnya tadi siang melakukan perjalanan ke tempat itu karena berhubung tempatnya itu nggak bisa untuk kita lama-lama di situ, jadi kita cuma ngambil sedikit videonya aja. Jadi sedikit dari video yang kita ambil tadi, menurut penglihatan lo itu kayak gimana? Sebenarnya sih ini memang udah kita berharap banget bisa masuk ke tempat tersebut ya, karena tempat itu tuh bagi aku sih kayak punya sesuatu yang apa ya, yang untuk diceritakan gitu, karena ini bener-bener tempat di dalam pedalaman, di dalam tengah-tengah hutan gitu sebenarnya. Cuman kondisi sekarang kan udah rame ya, kiri kanan tuh udah perumahan segala macam, tapi di situ masih tersimpan bangunan bekas lahan Belanda atau bangunan Belanda juga di tengah-tengah hutan tersebut. Di depan gerbang itu, kalau nanti dilihat di video, itu sebenarnya pas di pintu gerbang itu di atasnya itu sebenarnya kayak masih ada bangunan dulunya ya. Kalau penglihatan aku ini flashback ya. Jadi itu dulunya tuh pas pintu gerbang tuh di atasnya masih ada bangunan lagi, cuman kan sekarang udah berbeda ya tempatnya. Nah pas kita masuk itu di sebelah kiri itu kan ada pohon yang besar banget ya. Itu pohon. Atau itu pohon apa? Besar beringin banget kali. Ya kayaknya beringin sih. Cuman tuh Tinggi, aku gitu. ngerasa bahwa itu adalah pintu dimensinya mereka. Jadi benar-benar kalau kayak Nana rasain tadi ini sebenarnya pas masuk pun udah kayak mulai berasa udah sesuatu yang berbeda. Pas masuk ke dalam tuh udah kondisi hawanya tuh udah pasti udah beda kan. Kalau kita masuk ke lebih dalam tuh udah bener-bener beda aja kondisinya. Nah kita Hawanya gitu ya. iya, hawanya tuh udah berasa banget. Terus pas kita masuk itu ada 2 jalur nih sebenarnya. Kita mau masuk lewat jalur kiri apa jalur kanan, karena kayak terbelah gitu kan perjalanannya. Tadinya feeling aku sih jalurnya lewat kanan, cuman ya udah pas Nana bilang udah kiri, udah kita masuk ke kiri. Ya pas di kiri itu memang semakin masuk mau mendekati rumah Belanda itu justru semakin akhirnya lebih kuat lagi itu energinya. Kalau sepenglihatan lu flashback tempat itu tuh dulu kayak gimana sih? Jadi tuh kayak, kalau aku bilang tuh kayak istana kecil yang cantik, yang tamannya itu bagus banget, dimana mereka itu kalau zaman dulu mereka suka yang namanya kayak keliling-keliling di sekitar taman kecil. Jadi kalau kita masuk itu ada kayak kolamnya, terus jalannya itu di atas kolamnya itu, terus di sana itu kayak ada taman yang cantik.
Dan pas mau masuk di situ disambut sama bangunan yang pilar-pilar itu kan yang tinggi-tinggi. Jadi itu benar-benar kondisi di situ cantik. Nah pas di rumah Belandanya pun kondisinya tuh bagus gitu. Di dalamnya itu di atasnya tuh tingkat, terus ada kayak teras gitu yang mereka kadang-kadang suka di atas duduknya sambil ngelihat sepanjang, maksudnya seluas hutan tersebut pada zaman itu. Tapi kenapa pada akhirnya ditinggalin gitu? Apa benar kayak rumor, bukan rumor sih, kayak cerita-cerita yang tersebar bahwa ditinggalin karena ada kejadian pembunuh ya? Jadi sebenarnya gini, ini sih sebenarnya kita nggak bisa cerita lebih karena memang aku hanya cerita dulu itu ada kejadian di mana mereka satu keluarga dengan kayak istilahnya kayak sepupu atau apa gitu kan. Suaminya ini konflik dengan kayak masih sepupuan sama sesaudaranya waktu itu. Masih saudaraan. Jadi konfliknya ini yang mengakibatkan salah satu akhirnya meninggal dunia. Karena sepertinya kayak ada perselisihan di antara mereka yang mengakibatkan pada saat itu menjadi bentrok nih mereka akhirnya. Jadi kalau yang penglihatan aku ya jadi bentrok. Nah pas pada saat itulah justru semakin kondisinya itu mereka sekeluarga itu udah apa namanya, jadi nggak harmonis gitu, maksudnya udah ada konflik seperti itu kondisinya. Tapi konfliknya itu secara terang-terangan gitu tuh. Kadang-kadang kan kayak baik di depan tapi di belakangnya. Konfliknya itu pada saat mereka lagi kayak ngobrol, justru kayak lagi berbicara gitu, justru secara nggak langsung. Karena mungkin zaman dulu tuh yang namanya kayak senjata kayaknya gampang ya, maksudnya mungkin pas di saat itu ya udah akhirnya terjadi konflik yang mengakibatkan salah satu di antara mereka tuh meninggal. Nah untuk lebih jauh masuk ke dalam itu kita kayak nggak boleh dikasih tahu lebih dalam lagi ceritanya, maksudnya hanya sebatas itu aja. Gue pikir ada konflik kemudian si pelakunya ini udah ngerancanain. Sebenarnya tuh kayak bukan direncanain, memang itu kayak terjadi yang di luar rencana gitu. Jadi tuh awalnya hanya kayak ngobrol-ngobrol biasa, tapi akhirnya terjadi konflik yang luar biasa pada saat itu. Nah yang aku lihat nih di situ tuh tadi tuh ada orang Belanda, anaknya itu laki-laki yang aku lihat, terus sama satu nona Belandanya. Tapi yang aku lihat ini sih sosok Belandanya itu ya kalau bisa dibilang kayak ganteng, rambutnya klimis. Terus sama nona Belandanya dia lagi sama anaknya. Kalau yang aku lihat tadi itu lagi sama anaknya di dalam. Tapi mereka hanya posisinya tuh hanya ngeliat kita dari dalam rumahnya. Aku tuh dibatasin nggak bisa masuk ke dalam ya, dibatasin. Jadi kayaknya di sini aja tuh cukup gitu untuk ngambil semuanya. Karena kan pada saat kita datang itu mereka semua kan kayak lagi pada nontonin kita gitu kan pas kita datang, karena itu udah lama banget nggak ada yang datang, dan kebetulan kita dikasih izin. Nah baru kita lagi nih yang datang, karena bisa dibilang tuh jeda untuk orang datang tuh udah lama banget nggak ada yang datang. Sebenarnya memang di situ energinya bisa dibilang ya cukup kuat gitu, karena pas saat masuk tuh sebelum kita masuk ke pas yang aku bilang ada kolam, terus yang ada kayak pilar masuk pilar lompat-lompat itu ya, pas deket pilar itu sebenarnya kita udah disambut sama sosok nona Belanda yang istilahnya tuh memang dia nyuruhin kayak ke dalam gitu kan. Si nona Belanda beda lagi. Ini di luar dari nona Belanda yang di dalam rumah satu keluarga ini beda lagi. Bukan istri bukan istri atau apa, cuman dia masih sosok Belanda.
Nah dia tuh yang di situ, dia lebih sering di sekitaran situ istilahnya. Dimensinya itu kan posisinya di belakang kita kan, jadi itu kan hutan, jadi memang penghuninya tuh banyak di luar itu. Di luar itu yang orang Belanda itu hanya di sekitaran dalam, tapi di luar itu kan udah makhluk-makhluk yang lain ya, maksudnya yang penghuni-penghuni di sana itu, karena kan pintu dimensinya pun juga di depan sana. Jadi Itu padat sekali di situ. Berarti kayak makhluk-makhluk dari luar itu mereka nggak bisa masuk ke dalam situ? Bukan yang nggak bisa masuk, nah jadi kan kalau aku bilang tuh kayak kekuasaan kali ya. Iya, maksudnya jadi itu tuh kan. memang daerah situ yang ada noni-noni Belanda sama gadisnya tadi yang nyuruh kita untuk masuk ke dalam. Tapi di luar setelah itu udah beda lagi, jadi tuh mereka udah macam-macam bentuknya istilahnya gitu. Cuman memang yang lebih kuat itu adalah pada saat kita mau masuk ke dalam rumah itu. Kalau yang di dalam rumah itu sih aku lihat cuman pria sama nona Belanda sama anaknya. Jadi itu mereka posisinya lagi di atas. Tapi nggak lama yang nona Belanda sama anaknya itu posisinya ada di bawah gitu. Pas lagi di atas, terus pas nggak taunya pas aku lagi di bawah, dia lagi di bawah. Jadi tuh nona Belandanya sama anaknya tuh kayak anaknya tuh kayak lagi di pangku begitu loh. Jadi anaknya di pangku, ini mamanya lagi kayak gini doang. Ini si suami istrinya itu. Suami istrinya yang di rumah itu yang nempatin itu. Yang bukan kan yang itu yang meninggal itu kan ininya sepupunya. Oh, jadi si pelakunya si suaminya. Jadi kondisinya memang waktu itu ada konflik antara suami sama sepupunya. Boleh kan, maksudnya dikasih tahu gitu? Apa ada larangan dari mereka untuk tidak? Enggak sih, nggak apa-apa, cuman nggak boleh cerita yang lebih detailnya itu nggak boleh cerita. Jadi itu hanya bisa dicerita ya memang dulu itu ada kejadian konflik antara sang suami ini sama sepupu-sepupunya. Jadi itu mereka waktu itu memang ada konflik di internal mereka yang mengakibatkan akhirnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, karena sampai merenggut nyawa lah istilahnya pada saat itu tuh seperti itu. Yang bikin menarik adalah di sebuah tempat hutan itu hanya ada satu bangunan itu, dan itu sampai sekarang masih ada gitu sebenarnya. Itu kan bangunan yang udah lama banget, dan sekelilingnya itu kan hutan yang luasnya itu sampai kurang lebih tuh 8 hektar jadi itu benar-benar luas banget. Dan tapi memang dalamnya itu sebenarnya cantik, jadi memang berasa banget dulunya. Karena kalau kita lihat gerbangnya aja tuh udah kayak berasa wow. Tapi gitu. Di situ ada sosok yang mengerikan gak sih, kayak wujudnya gitu? Enggak. Sosok yang mengerikan tuh enggak, cuman memang energinya itu besar, cukup besar istilahnya. Tapi kalau boleh cerita pengalaman aku tadi gitu ya. Ekspektasi aku karena itu tempatnya banyak pohon gitu ya, rindang gitu. Ekspektasi aku di situ adem, tapi enggak. Aku ngerasa enggak adem. Iya. Memang benar Nana bilang tuh, kan aku bilang sebenarnya itu kan kalau biasa kita ke hutan kemana-mana kan adem ya, dingin situasinya. Cuman pas masuk ke sana tuh, yang aku bilang sebenarnya itu karena kita tuh masuk dalam kondisi udah kayak yang hawanya itu udah berbeda dengan tempat kita di luar gerbang itu. Jadi pas kita masuk itu udah kondisinya udah beda. Karena apa? Tinggal bilang pintu dimensi di sini, terus masuk ke sana tuh kayak masuk sesuatu tempat yang benar-benar sesuatu hal yang berbeda istilahnya. Jadi berasa kita tuh nggak nyaman lama-lama di sana kan. Ya kita merasa nggak nyaman di sana kan. Tapi kalau menurut gue ya, ini dari gue sih nggak tahu kalau dari lu atau siapapun, dibilang serem sih nggak serem-serem amat jujur ya, tapi memang hawanya bikin panas itu doang. Kalau gua ya memang kalau dilihat sih dibanding kita yang kemarin di stasiun tuh ini beda. Ya beda istilahnya, beda dalam artian beda situasi dan kondisi kan pada saat itu istilahnya. Kalau ini kan lebih banyaknya itu energi yang tersimpan di dalam tempat itu istilahnya gitu. Oke guys, itu tadi penjelasan kita tentang salah satu lahan Belanda yang ada di daerah Tambun, Bekasi. Terima kasih udah nonton YouTube channel kami, YouTube channel dia sih. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Terus kasih masukan juga tentang video kita. Kalau misalnya masih ada kekurangan, ya pasti masih ada sih. Dan kalau ada yang punya referensi tempat-tempat yang perlu kita datengin, bisa
di komen atau langsung di DM ke Instagramnya Tri Kristanto. Itu aja sih. Makasih. Terima kasih.